Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hasanati wal hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang dialah satu-satunya zat yang pantas untuk kita berikan pujiannya, karena dialah satu-satunya zat yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita karunia, anugerah yang sangat besar yang tak terhingga. Oleh karena itu kita sebagai hambanya sudah selayaknya untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kita menjadi hamba-hambanya yang pandai juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur tidak hanya sebatas di lisan, tetapi yang lebih penting adalah syukur yang kita wujudkan dalam bentuk amal nyata. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membimbing kita menuju jalan kebenaran, yang memberikan kita petunjuk, memberikan kepada umatnya hidayah, agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasul yang kita rindukan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya sekarang ini kita melanjutkan tafsir Al-Mumtahanah. Akan tetapi karena guru kita Al-Ustaz Fauzi Bahrish berhalangan karena keluar kota, maka sementara saya yang menggantikan. Dan insyaallah sebagaimana pekan kedua ini adalah jadwal untuk tadabbur Al-Quran, kita juga sama-sama akan melakukan tadabbur Al-Quranul Karim, akan tetapi pada ayat dan surat yang berbeda. Pada ayat dan surat yang berbeda. InsyaAllah kita akan sama-sama mendalami ayat-ayat dari surat Luqman, tepatnya ayat atau dua ayat terakhir dari surat Luqman. Saya bacakan terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Dua ayat ini insyaallah kita akan sama-sama dalami, kita sama-sama pelajari hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya.
Ya, surat Luqman ada di juz ke-21 atau surat yang ke-31. Tepatnya di halaman 415. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Tuhanmu." Ayat ini dimulai dengan wasiat atau dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Ya, kita sudah sering dengar apa itu makna takwa. Apa esensi dan hakikat dari takwa? Sudah sering, baik itu dalam majelis ini atau dalam kajian-kajian yang lainnya, dan juga dalam khutbah-khutbah Jumat. Ini selalu wasiat takwa selalu dikedepankan. Dan memang wasiat takwa ini adalah penting bagi kita semuanya, sebab kunci kesuksesan seseorang baik di dunia ataupun di akhirat itu tergantung kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kebahagiaan seseorang baik itu di dunia ataupun di akhirat itu tergantung kepada sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, akan memberikan jaminan keberkahan bagi hidupnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kalau seseorang itu jauh dari takwa, dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Di dalam banyak firman-Nya Allah Subhanahu wa taala seringkali menegaskan. Di dalam surat At-Talaq banyak sekali perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau mengaitkan kesuksesan, kebahagiaan dengan takwa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan yang dia hadapi. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam setiap perkara-perkara yang dia hadapi. "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Ini di dalam surat At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala yang dia dapatkan. Ini apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini sangat penting bagi kita. Oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita, mewanti-wanti kita agar selalu membekali diri kita juga dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sebab sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebaik-baik bekal. Oleh sebab itu, ikhwatal iman, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa ini adalah sebagai wasiat yang abadi. Wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan wasiat ini baik kepada umat-umat terdahulu dan juga kepada umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa, kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan kami telah mewasiatkan kepada siapa? Kepada ahlul kitab,
min qablikum, sebelum kalian, umat ahlul kitab sebelum kalian, yakni sebelum kita semuanya, dan juga kami wasiatkan kepada kalian. Apa wasiat itu? Anittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting ikhwatal iman, kita memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang bisa memberikan kita, tidak ada kunci kesuksesan bagi kita di dunia ataupun di akhirat kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, bertakwalah engkau kepada Tuhanmu. Jadi ini takwa. Apa itu takwa? Nah, sebagaimana tadi disebutkan, kita sudah sering mendengar hakikat takwa, makna dari takwa, teori dan definisi takwa. Ya, kalau dari sisi bahasa itu al-wiqayah, yaitu al-wiqayah minan nar. Kita menjadikan, membuat satu penghalang antara kita dengan neraka. Jadi pelindung, tameng antara kita dengan neraka. Ini wiqayah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan usaha-usaha agar kita terlindungi dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa asal katanya itu sama dengan al-wiqayah, yaitu perlindungan, memintakan perlindungan kepada Allah atau membuat perlindungan, tameng, agar kita tidak terkena dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ashur menyebutkan bahwa takwa itu, proses awal dari takwa itu adalah kita mengakui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama agar kita mencapai ketakwaan yang sempurna, yang pertama adalah dengan cara mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, mewujud. Allah Subhanahu wa taala itu khaliquna, dia adalah pencipta kita. Ini proses pertama. Kalau kita sudah bisa menumbuhkan keimanan kita, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka ini adalah langkah pertama kita menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga, selain kita meyakini akan keberadaan Allah, tasdiqur rasul, kita meyakini akan risalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal ini, iman kepada Allah, yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan juga kita membenarkan risalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini modal utama. Kita tidak akan mencapai yang biasanya kita dengarkan bahwa definisi takwa itu adalah imtithalul awamir, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Kita tidak akan sampai, tidak akan bisa menjauhi larangan-larangan Allah atau melaksanakan perintah Allah kalau tidak ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala mawjud, ada, melihat kita. Kalau tidak ada perasaan itu di dalam diri kita, maka mustahil kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan taat kepada Allah kalau di dalam diri kita tidak ada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Bagaimana mungkin kita akan menjauhi larangan-larangan Allah kalau kita tidak yakin kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi modal utama adalah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita yakin, kita mempercayai akan risalah yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini modal pertama. Kemudian setelah itu apa katanya Ibnu Ashur? Katanya Ibnu Ashur, baru setelah itu kalau kita sudah yakin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita, kalau sudah yakin dengan hal itu, maka setelah itu apa? Nantahi min al-ijtinab, al-intiha min al-ijtinab, min an-nawahi. Kita menjauh
berhenti dari larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama adalah yakin dulu. Seberapa jauh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak yakin, ya bagaimana kita akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ikhwatal iman, kalau kita lihat dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di fase Makkah, itu yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menumbuhkan keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan atau meneguhkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan kepada para sahabat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan itu, manakala keimanan sudah ada, sudah kuat di dalam diri mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah memerintahkan para sahabat. Ini di fase Makkah kita lihat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika di fase Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk melaksanakan ini atau menjauhi dari ini, mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sebab apa? Modal utama keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Oleh karena itu ketika ada dalam sebuah riwayat, ketika turun perintah untuk meninggalkan minuman keras, dan kita tahu bahwa proses larangan meminum khamr itu dalam beberapa tahap, sampai kepada tahap yang terakhir, yaitu yang di ayat yang ada di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, kemudian judi dan hal-hal yang terlarang lainnya itu adalah apa? Kotor. Fajtanibuh, tinggalkanlah, jauhilah itu semuanya. Para sahabat, karena dia sudah memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki tauhid yang kuat kepada Allah, tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta mereka, sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi mereka. Mereka langsung sami'na wa ata'na. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika ada salah seorang sahabat itu sebentar lagi dia akan meneguk khamar, lalu mendengar sahabat yang lainnya mengatakan kepada dia, wahai fulan, tidakkah engkau mendengar bahwa khamar sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada saat itu juga dia buang khamar itu. Bahkan yang ada di mulutnya dia muntahkan. Apa ini semuanya? Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah itu dimulai dari apa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ini. Dia tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada dia untuk apa? Meninggalkan khamar. Oleh karena itu, sami'na wa ata'na. Tidak ada kata-kata apakah berita ini benar. Tidak ada kata-kata mempertanyakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar ibn al-Khattab ketika dia mencium Hajar Aswad, dia berkata kepada Hajar Aswad, innaka la hajar, sesungguhnya engkau ini adalah batu. Laula anni ra'aitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltu. Kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, menciummu wahai Hajar Aswad, aku tidak akan pernah menciummu. Tetapi apa? Karena di sini percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar, di dalamnya ada kebenaran, maka Umar ibn al-Khattab juga melakukan apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini proses takwa. Melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah, modalnya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampai kepada takwa yang sempurna sebagaimana yang dikatakan oleh Ubay ibn Ka'ab. Suatu saat Ubay ibn Ka'ab berkata kepada Umar ibn al-Khattab,
atau Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Ubay ibn Ka'ab, "Ya Ubay, apa sih takwa itu?" Lalu Ubay ibn Ka'ab berkata kepada Umar ibn al-Khattab, "Wahai Umar, tidakkah engkau pernah berjalan di sebuah jalan yang dipenuhi dengan duri atau kerikil?" Dalam riwayat yang lainnya, "Bagaimana, apa yang kau lakukan?" Lalu Umar ibn al-Khattab berkata, "Tentu saya akan menghindar dari duri itu, berhati-hati agar langkah-langkah saya itu tidak mengenai duri, agar kaki-kaki saya langkahkan terhindar dari duri." Apa katanya Ubay ibn Ka'ab? Itu yang namanya takwa. Jadi kita ketika melangkah di kehidupan dunia ini, kita terhindar dari apa? Dari duri-duri kemaksiatan. Berhati-hati. Ini namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai kepada takwa yang semacam itu, inilah yang dinamakan oleh para ulama yang dinamakan dengan wara. Al-wara, berhati-hati. Berhati-hati betul. Tidak hanya halal dan haram, tetapi hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya, dia berhati-hati. Orang yang sudah berhati-hati, yang seorang muslim yang dia betul-betul menjaga halal dan haram, batasan-batasan dan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia ataupun di akhirat. Terutama di akhirat. Ya, kita pekan yang lalu mendengar dari Dr. Musli Abdul Karim ketika menceritakan apa? Menceritakan seorang tukang kebun. Tukang kebun yang dia tidak pernah mengambil buah yang ada di kebun dari tuannya. Ketika ditanya, "Kenapa engkau tidak pernah ngambil buah dari kebun yang aku tanam, yang engkau rawat ini?" Sebab katanya tukang kebun itu apa? "Saya di sini hanya untuk menjaga kebun, bukan untuk makan dari buah yang ada di kebun ini. Jadi saya tidak mau makan gitu, kecuali atas seizin atau pemberian dari engkau wahai Tuhan." Semacam itu. Tetapi ikhwatal iman, kita tahu sebagaimana kisah yang disebutkan kemarin, karena kehati-hatian yang dilakukan oleh tuan kebun ini, dia dinikahkan dengan seorang putri, dengan putri dari tuannya itu, yang dia terjaga, istri yang salehah, dan anaknya pun juga menjadi anak yang saleh, seorang alim yang bernama dengan Abdullah ibn Mubarak. Nah, ini ikhwatal iman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Jadi kita di dunia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga betul rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah, yakinlah bahwa kita akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat. Katanya Ibnu Ashur juga, beliau menyebutkan ada sifat-sifat dari orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita ingin tahu, apakah kita ingin mengukur diri kita, apakah kita sudah bertakwa kepada Allah atau tidak, nah Ibnu Ashur memberikan sifat-sifat dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang pertama dia memiliki sifat al-khawf min ghadabillah. Ada perasaan takut kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa di dalam dirinya ada perasaan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani untuk apa? Untuk menerobos rambu-rambu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi yang pertama adalah al-khauf min ghadabillah. Kalau kita punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan terjaga. Dan di dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ainan la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Mata apa itu? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata
yang dia senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya mata ini bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mata kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua adalah ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang dipergunakan untuk melakukan patroli. Ketika ada berjihad di jalan Allah, dia berjihad di jalan Allah, di malam hari dia berpatroli, menjaga mujahidin yang lainnya, menjaga kondisi pasukan umat Islam. Dua mata ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijaga dari siksaan api neraka. Yang pertama tadi ainun bakat min khasyatillah. Kalau mata kita bisa meneteskan air mata dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi diri kita dari siksanya. Yang kedua adalah sifat dari orang-orang yang bertakwa, talabu mardati. Ada keinginan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, tidak ada yang dia harapkan kecuali hanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan satu-satunya adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat dunia. Dia sudah tidak melihat harta. Dia tidak melihat kepada keuntungan-keuntungan dunia. Yang dia tuju hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha dari Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan utamanya. Apa yang dinilai oleh orang lain terhadap dirinya selama dia berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan aktivitas yang sesuai dengan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang dia harapkan kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan hal-hal yang semacam itu. Yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala ridha atau tidak kepada dia. Ini ciri dari orang yang bertakwa yang kedua. Yang ketiga, di antara cirinya adalah al-istima' ila al-Qur'an ma'at tadabbur. Ketika ada dibacakan, ada orang yang membaca Al-Qur'an atau kita sedang membaca Al-Qur'an, kita mendengarkannya. Al-istima', fokus. Seumpamanya seperti tadi dibacakan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kondisi kita? Orang yang bertakwa kepada Allah ketika ada ayat-ayat suci dibacakan, maka hatinya tidak akan lalai dari Al-Qur'anul Karim. Ini orang yang bertakwa. Dia akan menyimak Al-Qur'anul Karim. Dia akan fokus memperhatikan Al-Qur'anul Karim disertai dengan apa? Tadabbur. Mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Dan orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'anul Karim ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci hatinya? Atau hati mereka sudah terkunci? Ingat, orang yang jauh dari Al-Qur'anul Karim, ketika dia tidak mendengarkan Al-Qur'an, tidak merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka orang yang seperti ini menandakan hatinya ada penyakit. Ada penyakit di dalam hatinya. Dan Rasulullah mensifati orang yang tidak mau mentafakuri Al-Qur'an dengan kecelakaan, binasa. Orang ini merugi. Ya, kita tahu ketika turun surat di Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Ketika turun ayat ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, atau berkata kepada salah seorang sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Sahabat bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah berkata, "Telah turun kepadaku sebuah ayat. Sungguh, kalau ada orang yang membaca ayat tersebut, kalau ada orang yang membaca ayat ini, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha."
celaka orang yang membaca ayat ini namun dia tidak mau mentadabburinya, dia tidak mau merenungkannya. Ini salah satu kecaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Jadi sifat dari orang yang bertakwa yang pertama tadi adalah al-khauf, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia talabu mardati, ada keinginan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mendengarkan Al-Qur'an disertai dengan tadabbur, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, takutlah engkau kepada hari di mana la yajzi walidun aw waladih. Takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Hari apa ini? Ini adalah hari kiamat. Pada hari kiamat katanya Allah Subhanahu wa taala, la yajzi walidun aw waladih. Hati-hati. Persiapkan diri kita, takutlah kepada sebuah hari di mana nanti pada hari itu seorang orang tua tidak dapat menolong anaknya dan anak juga tidak dapat menolong orang tuanya. Ini ayat ini sebenarnya turun kepada orang-orang musyrik. Sebab orang-orang musyrik itu beranggapan bahwa kalau mereka nanti meninggal, anak mereka yang muslim itu beranggapan, orang tuanya itu beranggapan bahwa anaknya yang muslim nanti bisa menolong dia di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala di sini menepis apa? Menepis anggapan tersebut, bahwa pada hari kiamat nanti jangan ada harapan, jangan kita beranggapan bahwa orang tua bisa menolong anaknya atau anak bisa menolong orang tuanya. Tidak ada sedikit pun. Sebab katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa yang diemban oleh seorang manusia, seorang hamba, itu tidak bisa dibebankan kepada orang yang lainnya. Semuanya nafsi-nafsi, punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Di hari kiamat tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan fulan, orang tua kita tidak bisa kita andalkan. Dan ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari nanti yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari akhi, dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dia juga melarikan diri dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia juga lari dari istri dan anak-anaknya. Ini hari di mana nanti kita sendiri-sendiri, hari yang genting. Satu dengan yang lainnya sudah memikirkan bagaimana kondisi dirinya nanti. Sebab ini perkaranya apa? Perkaranya bukan main-main, antara surga atau neraka. Katanya Allah di sini, wakhshaw, hati-hati. Takutlah engkau kepada hari di mana nanti seorang ayah tidak dapat menolong anaknya dan anak juga tidak dapat menolong ayahnya. Sebab apa? Ini kegentingan ini. Semua orang sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Bahkan dari saking gentingnya hari tersebut, makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari kiamat nanti manusia seluruhnya apa? Akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Hufatan, uratan, dalam kondisi dia telanjang. Urah, telanjang, hufah, tidak memakai apa? Penutup kepala, tidak memakai juga alas kaki. Katanya Aisyah ketika mendengar bahwa ternyata nanti dalam kondisi telanjang, tidak memakai kain apapun, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah nanti satu dengan yang lainnya merasa malu ya Rasulullah? Satu dengan yang lainnya nanti melihat. Artinya kan kalau sekarang itu laki dan perempuan melihat pasti ada rasa malu.
Tapi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat itu sudah tidak ada fikiran ke sana lagi. Al-amru, perkara nanti pada hari kiamat, asyaddu min dzalik, lebih penting daripada untuk melihat laki-laki dan perempuan, aurat laki-laki dan perempuan. Sebab apa? Antara surga dan neraka, ikhwatal iman. Apakah kita mendapatkan pahala dari Allah atau mendapatkan siksa? Tidak difikirkan lagi apakah ini aurat wanita, laki-laki. Gak ada lagi rasa malu pada saat itu. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala, wakhshaw yawman, tumbuhkan rasa takut di dalam diri kita kepada hari di mana nanti la yajzi walidun aw waladi, seorang ayah tidak dapat menolong anaknya, anak juga tidak dapat menolong orang tuanya. Dan di sini walid, katanya para ulama termasuk juga Al-Mujahid mengatakan al-walid di sini tidak hanya sebatas ayah gitu, tetapi juga ibu. Jadi bayangkan, ini sebuah perumpamaan bahwa nanti orang tua, di mana orang tua itu memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya. Tetapi kasih sayang dari orang tua itu tidak akan bisa menolong anaknya. Sebesar apapun kasih sayang yang dimiliki oleh orang tua, dia apa nanti? Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini adalah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua saja nanti tidak dapat menolong anaknya, bagaimana dengan yang lainnya? Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan harta yang kita kumpulkan, yang kita anggap bahwa harta itu dapat menolong kita nanti di hari kiamat? Bagaimana juga dengan anggapan orang-orang musyrik bahwa nanti berhala-berhala mereka adalah syufa'auna yaumal qiyamah di dalam Al-Quran. Mereka akan menolong kami nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menepis anggapan itu semuanya. La yajzi walidun aw waladih. Orang tua tidak akan bisa menolong anaknya, dan anak juga tidak akan bisa menolong orang tuanya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq. Sungguh janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terlaksana. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti terlaksana. Janji apa ini? Ada dua makna yang dimaksud dengan janji di sini. Pertama maknanya adalah bahwa hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti terjadi. Janji yang dimaksud oleh Allah itu adalah hari kiamat. Bahwa hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terlaksana dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ini makna yang pertama. Jadi apa yang telah dijanjikan oleh Allah berikut dengan kengerian-kengerian hari kiamat, peristiwa-peristiwa nanti yang terjadi di hari kiamat, itu pasti akan terlaksana. Bahwa nanti gunung-gunung akan seperti kapas yang berterbangan. Nanti semua langit akan pecah menjadi dua. Kemudian al-bihar sujjirat, lautan juga akan terbakar, berubah menjadi api. Semua itu katanya Allah Subhanahu wa ta'ala wa'dullahi haqq. Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terlaksana. Tidak ada keraguan. Kapan itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Kita tidak mengetahuinya. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat itu akan terjadi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada sahabat itu, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk menuju hari kiamat? Yang terpenting bagi kita adalah persiapan kita menuju hari kiamat, bukan mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi. Pasti akan terjadi, tapi bagaimana persiapan kita menuju hari kiamat, itu yang lebih penting. Makna yang kedua dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu selain dari amalan kita itu tidak akan bermanfaat nanti di hari kiamat.
baik itu orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya, sama sekali tidak akan bermanfaat. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan manfaat bagi kita adalah amal soleh kita. Wa'dullahi haq, ini pasti akan terjadi. Nanti ketika hari kiamat, ketika bahwa ada seseorang yang dia datang meminta kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, bantulah aku. Di dalam sebuah hadis disebutkan, katanya orang tua ini, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Jangankan antara kita dengan anak kita atau kita dengan orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kepada Fatimah, Rasulullah berkata kepada Fatimah, "I'mali." Beramallah wahai Fatimah. Sebab apa? Nanti aku di hari kiamat tidak bisa menolongmu sedikit pun. Ini Rasulullah kepada Fatimah. Bagaimana dengan kita? Jadi ikhwatal iman, janji dari Allah itu pasti akan terlaksana. Oleh karena itu katanya Allah Subhanahu wa taala, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Sekali-sekali janganlah sekali-sekali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Jangan terperdaya dan tertipu oleh kehidupan dunia, kehidupan dunia yang sementara ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan juga jangan sekali-sekali kalian terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tipuan di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan sekali-sekali kita tertipu oleh kehidupan dunia. Yang kedua, katanya Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-sekali kita tertipu oleh tipuan-tipuan, segala macam tipuan. Kenapa dua kali ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-hayatud dunya, yang pertama adalah kehidupan dunia. Yang kedua, katanya para ulama, al-gharur, yang disebutkan dengan al-gharur adalah syaitan. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, ini yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita tertipu oleh godaan syaitan. Nah, dunia ini banyak tipuannya, dan kita tahu bagaimana harta, jabatan, wanita, kedudukan, semuanya ini adalah tipuan dunia yang bisa menyebabkan kita runtuh. Keimanan kita bisa menjadi runtuh. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mencapai kepada ketakwaan, agar kita bisa hidup hati kita memiliki rasa takut kepada Allah, ingat, jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kita. Wala taghurrannakum billahil gharur, dan jangan juga setan menipu diri kita. Ini adalah surat Luqman ayat yang ke-33, dan waktu Isya juga sudah masuk. Jadi inti dari surat Luqman ayat yang ke-33 ini adalah, yang pertama, bagaimana kita wasiat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal menuju pertemuan dengan Allah adalah dengan takwa. Kalau kita tidak memiliki takwa, maka sia-sialah segala kehidupan dunia kita ini. Kalau kita tidak memiliki takwa, maka kebinasaan dan kerugian akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Kalau kita tidak memiliki takwa, maka pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak, kita akan mendapatkan kerugian, kita akan mendapatkan kebinasaan dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita memiliki rasa takut. Takut kepada hari kiamat. Hari di mana nanti orang tua kita tidak bisa menolong anaknya, anak juga tidak bisa menolong orang tuanya. Semua kita hanya mengandalkan diri kita masing-masing. Amalan kitalah yang akan nantinya menjadi penentu apakah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau amalan yang kita lakukan itu sedikit, maka alamat keburukan akan kita dapatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu yang ketiga, di sini juga ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, inna wa'dallahi haq. Ingat, janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbohong.
Allah Subhanahu wa taala Maha benar dan janji yang telah ditegaskan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Dan yang keempat adalah fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia, baik itu dengan harta kita, baik itu dengan jabatan kita, baik itu dengan segala yang kita miliki di dunia ini, sebab itu yang akan membuat kita runtuh keimanan kita. Dan biasanya memang orang yang di dunia sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang mengumpat, orang yang suka mengumpat baik dengan lisan dan perbuatannya. Alladzi jama'a malahu wa'addadah, yang dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta tersebut. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menganggap bahwa harta yang mereka miliki, yahsabu anna malahu akhladah, membuat mereka kekal. Jangan sampai tertipu. Dan juga katanya Allah yang kelima, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kita tertipu dengan segala tipuan. Al-gharur di sini katanya ulama, yang pertama adalah maknanya adalah syaitan. Yang kedua adalah katanya Al-Imam Al-Mujahid disebutkan ketika kita melakukan maksiat, terkadang dan seringkali kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus melakukan kemaksiatan sambil berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan kalau kita terus meremehkan maksiat yang kita lakukan. Baik, mungkin ini tadabbur kita di surat Luqman ayat 33 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan ada manfaat dari tadabbur kita di surat Luqman ini. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi manusia yang takut kepada hari kiamat, menjadi manusia-manusia yang tidak mudah tertipu dengan kehidupan dunia, dengan segala tipuan-tipuan yang ada di dalam dunia ini, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala juga dengan selamat. Kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.